Sampaikan tema kita, ya, gereja yang temetra. Ya, kita harus menjadi gereja yang diukur dalam ukuran Tuhan. Kenapa? Karena jemaat yang termeterailah yang terlindungi, yang terluput dari teror yang akan datang, yakni dari kehidupan orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, itu dicatat dalam Wahyu 11 ayat yang kedua. Ya. Oleh sebab itu, ya, kita telah mendapat gambaran, ya, bagaimana sebenarnya gereja yang diukur oleh Tuhan. Ya. Dalam kitab ini kita mendapat suatu gambaran bagaimana sebenarnya jemaat yang masuk dalam ukuran Tuhan. Untuk itu saya akan membahas secara detail, ya, kalimat-kalimat yang tertulis dalam ayat ini. Perhatikan, jangan ada yang bermain-main ketika beribadah. Konsentrasi, ya, supaya berkat firman Tuhan menjadi milik kita. Amin. Ya, kembali Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Wahyu pasal 11 ayat pertama. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Ya. Seperti tongkat pengukur rupanya. Seperti tongkat pengukur rupanya. Ya. Dengan kata-kata yang berikut. Terus. Bangunlah. Dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Iya. Jadi, ya, yang diukur itu adalah bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau kita ini mau menjadi jemaat atau anak Tuhan yang dimeteraikan, kita harus masuk dalam ibadah. Ya. Kita harus mau dipersekutukan oleh Tuhan di dalam rumah Tuhan. Ya, ini. Terlebih di akhir-akhir ini. Ya. Ya, jangan kita bermalas-malasan, ya, menunda-nunda waktu, ya, untuk datang kepada Tuhan. Ya, tetapi kita harus, ya, semakin giat, ya, untuk terus beribadah menjelang kedatangan Tuhan. Ya, supaya kita jangan sampai, ya, terseret arus dunia. Jangan sampai kita tertinggal, tetapi kita menjadi golongan atau jemaat yang dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Musa mendapat petunjuk dari Allah, ya, untuk mendirikan kemah suci, ya, atau tabernakel. Ya, setelah mereka berada di padang gurun. Jadi ketika bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir, ya, di padang gurun Tuhan berfirman kepada Musa, ya, dirikanlah kemah suci, ya, dirikanlah bait Allah, dirikanlah rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya Elohim berdiri di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, itu dalam Keluaran pasal 25 ayat 1 dan 8. Ya. Jadi kalau kita saudara masuk dalam ibadah, ya, kita datang kepada Tuhan, ya, kita berada di bait-Nya. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita boleh bertemu dengan Tuhan. Amin. Ya, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Ya, dalam hadirat-Nya. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi Musa mendapat petunjuk dari Allah untuk mendirikan kemah suci. Ya. Adapun tempat kudus Tuhan yang didirikan Musa, semuanya terangkai dengan sempurna. Ya. Betul-betul terangkai dengan sempurna.
Karena apa? Karena dibuat menurut contoh dan petunjuk Tuhan. Baik perabot, ya, perabot di pelataran hingga perabot di ruang maha suci, semuanya dibuat sesuai dengan firman. Keluaran 25 ayat 10 sampai 40, di sana nanti saudara baca di rumah. Ya, saudara baca secara pribadi. Di situ kita akan melihat bagaimana ya proses pembuatan bait suci atau tabernakel, ya. Jadi tidak boleh menyimpang dari petunjuk Tuhan, ya. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita beribadah saat ini, jangan sampai menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya. Kalau menyimpang itu berarti meleset, tidak tepat sasaran. Tetapi hendaknya ibadah kita ini berkenan di hadapan Allah, karena kita beribadah menurut petunjuk Tuhan, ya, berdasarkan contoh yang Tuhan berikan, ya, sebagaimana Musa, ya, menerima firman Tuhan untuk mendirikan tempat kudus. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kemah suci atau tabernakel adalah tempat Tuhan berdiam. Dalam bahasa Ibrani disebut miskan, ya. Jadi kemah suci yang dibuat oleh Musa ini adalah pola ibadah atau bayangan dari kerajaan sorga. Jadi ketika orang Israel beribadah, mereka sudah diatur, ya, caranya bagaimana untuk mempersembahkan, bagaimana ia memberikan sesuatu korban kepada Tuhan, sudah diatur melalui firman-Nya. Jadi mereka tidak sembarangan untuk datang kepada Tuhan. Ada petunjuk-petunjuk yang mereka harus ikuti supaya apa? Supaya korban mereka itu berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita ikuti petunjuk Allah. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya persembahan kita, ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan inginkan ibadah yang sejati. Tuhan inginkan ibadah yang sejati. Dalam Roma pasal yang ke-12, tubuh jiwa roh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi bukannya sekedar datang kumpul memuji Tuhan, tapi tidak dengan hati yang tulus. Itu bukan ibadah yang benar. Ya, masih setengah-setengah saudara. Kita harus mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan, ya, sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. Jadi saudara, kemah suci atau tabernakel adalah pola ibadah. Jadi ya, almarhum Panjizel sudah mendapat ilham menyusun ya pola tabernakel ini. Ya. Mulai dari pintu gerbang, ya, pelataran, ruang suci, ruang maha kudus, ya, dirangkai dengan sempurna, ya, dan ya, tabernakel ini adalah bayangan dari kerajaan surga. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ibadah kita ini harus bisa menghadirkan kerajaan Allah.
Amin. Amin. Ya, ibadah kita ini harus bisa menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Karena kalau kita beribadah tanpa kehadiran Tuhan, bisa bertambah-tambah dosa kita. Ya. Kalau Tuhan tidak hadir di dalam ibadah ini, sia-sia persekutuan kita. Tetapi kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kerajaannya ada di tengah-tengah kita, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Di sini kita juga akan mendapatkan pemulihan. Di dalam ibadah kita juga akan mendapatkan pengertian yang benar dari Tuhan. Jadi meskipun kita tidak seberapa yang hadir, ya, tapi kita rindu tempat ini dijadikan rumah Tuhan. Amin. Ya, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada Roh Kudus di hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, yang disebut wilayah bait suci, tabernakel, terhitung dari mulai pintu gerbang tabernakel sampai ke belakang tabir. Ya. Bukti bahwa pintu gerbang termasuk jemaat yang diukur itu sudah ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 1. Ya. Perhatikan ayat petunjuk di bawah.